lakukan ice breaking dulu biar anak ibu ini tahu semangatnya, kefokusannya untuk mengikuti pelajaran itu. Bisa? Bisa. Semangat ya. Oke, bisa berdiri di depan mejanya masing-masing, menyusun barisan. Dengarkan Bapak Ibu ya. Fokus. Intinya fokus. Kalau nggak fokus berarti anak ibu belum siap nih pelajaran. Oke ya. Kita mulai sini ya. Dengarkan instruksi ibu. Oke, dengarkan instruksi ibu. Ketika ibu bilang ke kiri berarti ke kanan. Kalau ibu bilang ke belakang berarti ke depan. Ini kebalikannya. Jadi ibu mau melatih kefokusan kalian. Kalau ibu fokus berarti anak ibu untuk 2 jam ke depannya berarti bisa siap fokus pada pembelajaran ibu. Siap? Siap. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Ke kiri. SMA belum hafal juga Pancasila. Ya, karena kita udah beratus kali Senin ya kita membaca Pancasila ini. Nah, jangan sampai kita lupa dengan Pancasila. Oke, boleh kita mulai pembacaan Pancasila untuk seluruhnya membacakan Pancasila. Siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah, berarti anak ibu ini sudah hafal ya Pancasila. Jadi sebagai warga negara yang baik kita harus istilahnya berdasarkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti anak ibu ini bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dengan rajin sholat, rajin ibadah, dan untuk kerakyatan. Berarti anak ibu ini mampu bersosialisasi, mampu menjalankan kewajiban dan menerima haknya. Jadi kalian melaksanakan kewajiban kalian untuk belajar. Hak kalian adalah menerima ilmu dari ibu, gitu ya. Jadi tanamkan rasa nasionalisme untuk kalian, saling membantu. Nanti kita saling diskusi ini, berarti saling membantu antar teman, gitu ya. Paham? Oke, sekarang baiklah ibu akan memulai materi kita pada hari ini. Sebelum ibu membuka materi untuk hari ini, ibu mau bertanya dulu. Pada minggu lalu kita kan mempelajari tentang sistem organ, berbagai sistem organ pada manusia. Nah, yang jadi pertanyaan ibu, minggu lalu anak ibu masih ingat tak? Apa judul materi kita? Sistem gerak. Sistem gerak, bagus. Jadi pada minggu lalu anak ibu mempelajari yang namanya sistem gerak. Sekarang yang jadi pertanyaan ibu, ini kan ada kerangka manusia. Kerangka manusia ini berarti melakukan aktivitas setiap harinya. Ada kita belajar,
untuk makan, semuanya menggunakan gerak. Sekarang kita mau tanya, apakah sistem gerak ini dapat berfungsi dengan baik tanpa adanya nutrisi? Iya. Jadi kita membutuhkan nutrisi. Nutrisi itu dari mana? Dari makanan. Sip. Sekarang yang jadi pertanyaan Ibu, nih, makan 4 sehat 5 sempurna ini, apakah ketika kita mengunyah makanan melalui sistem pencernaan, apakah bisa tersebar langsung? Tidak. Jadi membutuhkan apa nih? Bantuan dari sel darah ya. Jadi yang mengedarkan kita makanan kita sehari-hari makan ini yang membawanya sel darah. Oke, kita lanjut. Sekarang jawab. Ada pertanyaan, bagaimana sih darah yang membawa sari-sari makanan dan O2? O2 itu apa nak? Oksigen. Dapat sampai ke seluruh atau jaringan tubuh yang membutuhkan. Nih, ada pemahaman maknanya. Baca dulu ya. Ibu minta baca. Titi, tolong bacakan pemahamannya. Sebelum kita masuk, apa sih yang membawa darah ke seluruh tubuh? Sistem tubuh manusia saling mengenal satu sama lain. Bila ada salah satu organ tidak berfungsi dengan baik, maka hal itu berpengaruh pada organ lain. Seperti pada pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu sistem peredaran darah. Manusia memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh, khususnya pengoperasian tubuh. Tak hanya mengalirkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh, tetapi juga memiliki peran vital dalam metabolisme tubuh, penting untuk selalu menjaga kesehatan dan kelancaran sistem yang juga disebut sebagai sistem kardiovaskular. Jika sistem ini berhenti, maka otomatis makhluk hidup tersebut mati. Nah, berapa pentingnya materi kita hari ini? Ketika kita sistem yang kita pelajari ini mati, otomatis fungsi kehidupan di dalam tubuh kita juga ikut mati. Jadi sangat penting kalian mempelajari ini karena itu merupakan proses untuk kita mendapat nutrisi ya, darah ini ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan Ibu nih, kita perhatikan gambar. Jadi kita membicarakan bahwa yang membawa sari-sari makanan itu adalah darah. Sekarang kita mau tahu sih apa sih darah itu dibawa oleh siapa? Jadi ini kan berdasarkan gambar. Coba perhatikan gambarnya. Besarkan dulu, tunggu. Berdasarkan gambar ini yang kalian lihat, ini ada tubuh manusia. Ini kita anggap saja yang warna biru merah ini adalah darah. Jadi yang mengedarkan darah ini ke seluruh tubuh yang membutuhkan siapa? Jantung. Jantung itu berarti vital sekali ya, yang sangat penting pada organ tubuh pada sistem peredaran darah atau yang dinamakan sirkulasi peredaran darah. Jadi di sini anak ibu pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari namanya jantung dan pembuluh darah. Ini berkaitan dengan bagaimana darah itu bisa nyampai ke sel-sel tubuh yang membutuhkan gitu ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan ibu, pasti kalian bertanya nih, kenapa Bu ada warna biru sama merah? Nah, ada yang tahu? Tidak tahu? Oke, ini kita anggapkan bahwa yang warna biru ini adalah darah yang banyak mengandung CO2 atau darah kotor. Kalau darah yang warna merah ini kita anggap sebagai darah bersih atau darah yang mengandung O2, oksigen, gitu ya. Jadi yang warna biru ini CO2 atau darah kotor, yang warna merah ini adalah O2, darah bersih, gitu ya. Jadi sistem peredaran darah itu ada yang namanya darah kotor dan darah bersih ya. Ini kita lanjutkan ya selanjutnya. Ngerti ya sampai situ? Jadi tujuan pembelajaran kali ini melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisa fungsi sistem peredaran darah, menelaah struktur bagian-bagian jantung, serta menganalisis perbedaan antara pembuluh arteri dan vena. Jadi ada pembuluh di sini, pembuluh darah itu arteri dan vena, gitu ya. Kriteria penilaian, ibu nanti selama diskusi ibu akan melakukan penilaian terhadap kalian. Jadi anak ibu berdasarkan kesepakatan kita, anak ibu nanti sesuai kelompoknya harus diskusi, harus aktif. Tidak ada nanti ibu kasih nilai nih, misalnya Titi kelompoknya tidak aktif, misalnya Kaila hanya aktif seorang diri. Jadi ini ibu pegang instrumen penilaiannya ya. Ada yang namanya penilaian keterampilan diskusi. Dalam keterampilan diskusi ini nanti ibu nilai kepercayaan dirinya bagaimana, penyampaian materinya bagaimana, bagaimana. Jadi semua aspek ibu nilai. Ibu observasi kelompoknya masing-masing. Paham? Paham. Oke. Yang kedua, ibu mengamati nilai observasi pelajar Pancasila, yaitu bernalar kritis dan bagaimana anak ibu ini bersikap gotong royong. Nah,
Nah, di situ nanti ibu nilai berdarah kritisnya mampu tidak anak ibu ini memecahkan masalah yang ibu kasih nanti. Gotong royongnya bagaimana anak ibu nanti berkolaborasi diskusi nanti. Apakah nanti ada yang mau menang sendiri apa atau itu ya. Jadi ngerti ya, paham sampai situ? Oke, sip, ini tujuannya. Ini kriteria penilaian. Oke. Tadi kita sudah mempelajari namanya jantung dan pembuluh darah. Sekarang sebelum ibu membuka masalahnya, ibu mau anak-anak ini duduk di kelompoknya masing-masing. Boleh kalian atur tempat duduknya pada kelompok masing-masing? Susun yang nyaman ya. Oke, atur. Awas buat. Oke. Yang mudah dulu ya. Oke, sudah? Sudah pas? Ini kelompok sudah kita akan sebelumnya ya. Tidak ada yang salah kelompok? Tidak. Nah, itu tidak ada ya. Kita tidak boleh pilih-pilih teman. Yang namanya satu kelas berarti keluarga. Paham? Sip. Ini ibu bagi LKPD-nya untuk kalian diskusi. Nanti ibu bacakan ya. Oke, ini dengarkan instruksi ibu dulu, nanti dibaca. Berdasarkan petunjuk LKPD di sini ada kelompok 1, identitas kelompok. Di sini ada identitas kelompok ya, baca. Ditulis itu nama kelompok, kelompok berapa. Yang sini kelompok capaian dan tujuan pembelajaran. Boleh kalian baca nanti supaya istilahnya yang kalian isi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya ada petunjuk kerja kelompok. Di situ ada bagaimana cara anak ibu ini mengisi LKPD-nya. Apakah harus dibaca, ada literaturnya gitu ya. Yang selanjutnya di sini ada materi jantung dan pembuluh darah. Ada pertanyaan tentang materi kita yaitu jantung dan pembuluh darah pada sistem sirkulasi. Oke, sip ya. Oke. Sekarang ibu ada permasalahan nih. Oke, sip. Coba dibaca, apa namanya itu? Kasus shock hipovolemik. Kasus shock hipovolemik. Kasus itu apa sih, Nak? Permasalahan. Jadi permasalahan yang sudah terjadi di sekitar kita, yang mungkin anak ibu ini sudah tahu tapi tidak tahu itu namanya shock hipovolemik. Jadi dengan kita mempelajari ini kita tahu nanti ketika kita berada di lingkungan lingkungan kita tahu nanti ketika ada gejala itu ini berarti shock hipovolemik. Paham? Oke, sekarang ibu mau tanya nih. Ini ada gambar. Berdasarkan gambar ini apa yang pengen anak ibu sampaikan? Alami. Apa lagi? Nih. Litaan itu. Capean. Oke, tadi kelompok 1 apa nih? Orang pusing masih sama. Apa lagi? Lemas. Kelompok 2 kecapean. Apa lagi yang terlihat nih? Kurang berenergi itu ya. Jadi shock hipovolemik ini berdasarkan ciri-ciri anak ibu tadi ada lemas, pusing, kurang energi itu ya. Itu ciri-cirinya. Kita lanjut. Ini kasusnya Nak ya. Ini apa nih Nak? Gambar nih. Ibu hamil. Ibu hamil yang lagi pendarahan. Coba ibu mau tahu, bacakan Kaila kasusnya. Ada Kaila. Biar lihat awalnya. Seorang perempuan usia 38 tahun dengan keluhan utama penurunan kesadaran setelah menjalani operasi sektiok-kesaria atas indikasi preeklamsia berat. Penurunan kesadaran mulai tampak kurang lebih 3 jam sebelum dibawa ke rumah sakit. Keluarga pasien mengaku pasien tidak lemas, tampak mengantuk dan sulit diajak berkomunikasi. Pada anamnesis dan pemeriksaan fisik pada kasus ini ditemukan penurunan kesadaran, peningkatan frekuensi jantung dan takikardi, pengisian nadi yang lemah, ujung-ujung ekstremitas dingin dan pengisian kapiler yang lambat yang sesuai dengan gejala dari shock hipovolemik. Nah, itu ya. Jadi kasus yang kita bahas ini adalah kasus ibu hamil yang sesuai dengan materi kita yaitu pendarahan. Itu ya, ya. Jadi ini adalah ciri-ciri orang
jawabannya nih. Silahkan anak ibu tuliskan dasar kasus tadi ya. Oke. Berdasarkan kasus ini, nih, berdasarkan kasus hipopolemik ini, wanita yang hamil ini, tolong anak ibu apa sih yang pengen kalian ketahui tentang kasus ini? Oke? Kalian tulis di sticky note ini, nanti kita tempelkan sama-sama di depan, biar nanti pas diskusi kita pecahkan sama-sama masalah itu. Dan permasalahan ini hubungkan dengan sistem peredaran darah, akut jantung dan pembuluh darahnya. Paham? Intinya pertanyaan itu, anak ibu cari apa permasalahan yang kalian lihat, kalian tulis di sticky note-nya, nanti kita tempelkan sama-sama. Oke? Oke. Kasih tasnya ya. Oke ya, tulis ya. Butuh 1, 2. Nih. Boleh ditulis ya, permasalahan apa yang anak ibu tampak dari kasus yang kita buat ini. Apa yang pengen anak ibu ketahui yang kita bahas pada LKPD nantinya. Mana? Agak besar dikit, tulisannya. Pengen kalian tahu ya nak ya, kesalahan aku. Kira-kira ngakuin lah. Cak mana bisa masuk kan ya? Kan? Jangan lagi main aku gitu ya. Ya, boleh tempel. Yang sudah boleh ditempel di papan tulis biar kita baca sama-sama. Oke, sudah semua? Oke, siapa yang mau membacakan? Siapa yang mau membacakan tentang rumusan masalah yang kita ambil pada tiap kelompok? Oke, kalian ya. Dengar, kalian nanti bacakan apa aja masalah yang pengen kita tahu. Kelompok yang lain mencatat pada LKPD-nya permasalahan, nanti kita cari tahu sama-sama pada diskusi kelompok. Oke? Boleh kalian bacakan kalian. Dengarkan baik-baik lama-lama kalian. Dari kelompok Sambil ambil nanti itu baru bacakan. Oke, sip. Dari kelompok 3, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan shock hipopolemik? Nah, apa yang dimaksud dengan shock hipopolemik? Ditulis ya pada LKPD-nya. Sudah? Apa yang dimaksud dengan shock hipopolemik? Oke, yang kedua kalian. Pertanyaan kedua dari kelompok 3, bagian-bagian organ mana saja yang mengalami shock hipopolemik? Bagian-bagian mana saja pada organ Yang mengalami shock yang hipopolemik. mengalami shock hipopolemik? Maksudnya organ pada tubuh kita yang mengalami shock hipopolemik. Oke, selanjutnya kalian. Pertanyaan dari kelompok 1, apa penyebab terjadinya shock hipopolemik ini dan kasus shock hipopolemik ini bisa dapat terjadi pada ibu hamil saja atau tidak? Nah,
ini. Dan kasus shock hipovolemik ini bisa dapat terjadi pada ibu hamil saja atau tidak? Pada ibu hamil saja atau tidak? Oke. Oke, langsung diambil kan itunya. Kertasnya. Jadi soalnya aku mau presentasi lagi. Pertanyaan dari kelompok 1, apa yang harus dilakukan jika menemukan orang yang mengalami shock hipovolemik? Belum sabar. Menunggu. Lanjut. Pertanyaan dari kelompok 2, apa dampak yang akan terjadi pada organ tubuh dari terjadinya shock hipovolemik tersebut? Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan terakhir, apa hubungan shock hipovolemik dengan materi pembelajaran? Oke, terima kasih kalian. Jadi yang ini sudah catat semuanya yang kelompok. Inilah jadi bahan diskusi. Oke, inilah jadi bahan diskusi kelompok anak ibu nanti untuk kedepannya. Ibu kasih waktu 25 menit di pada RKPD, dibaca RKPD-nya dulu instruksinya. Nanti bahas soal hipovolemiknya, baru pertanyaan ibu yang terhubung langsung dengan shock hipovolemik ini. Bisa dimengerti sampai situ? Bisa. Kita lanjut. Oke, selama penyelidikan ini kalian akan dibantu oleh ibu berdasarkan referensi dan sumber belajar yang telah ibu share sebelumnya sebelum pertemuan malam tadi, biar kalian bisa membaca, yaitu yang pertama dari modul yang sudah ibu share, modul elektroniknya, YouTube tentang sistem sirkulasi, dan buku biologi. Boleh ada ibu ambil pada pojok baca ini. Oke, sip? Jadi ada 3 sumber ya. Anak ibu boleh ngambil link yang lain, boleh membuka yang lain, tapi yang berhubungan dengan sistem sirkulasi kita. Jadi ketika anak ibu ini tidak membuka sesuai kesepakatan kita ini nih, ketika anak ibu ada yang main game, ada yang tidak menggunakan buka-buka sosial media, apa itu konsekuensinya? Sepakatan. APD disita, oke ya? Bagaimana kelompok 1? Setuju? Setuju. Oke. Jadi ketika kalian tidak menggunakan atau menyalahgunakan HP, kita ambil HP-nya ya, setuju ya? Oke, sip. Jadi sebelum anak ibu mulai, ibu ada alat bantu nih. Alat bantu untuk kalian mengetahui di mana sih letak jantung itu, di mana sih jantung itu, posisi jantung itu, bagian-bagian jantung. Ini secara konkret. Ada juga anak ibu, kami nggak perlu, kami cukup RKPD soalnya ada gambar juga, boleh. Sekarang kelompok mana yang mau pakai alat peraga ini? Oke, kalian ambil kalian. Dibalikin nih kalian. Boleh mau ambil jantungnya deh. Ini cewek atau cowok nih? Oke, yang satunya lagi siapa yang mau ngambil nih? Nah, siapa? Oke, kelompok Ida. Nah, kelompok 2? LKPD nanti presentasinya disiasati bagaimana kelihatan menarik ya. Oke, dengarkan instruksi ibu kembali. Jadi, anak ibu kasih waktu 25 menit anak ibu untuk mengerjakan Sela. Fokus dulu. Nanti tidak paham. Oke, jadi nanti anak ibu duduk di kelompoknya ini, cari tahu pertanyaan hipovolemik itu apa, petunjuk LKPD-nya apa, dibaca semuanya dan hubungkan dengan materi kita. Dan jangan lupa digunakan alat bantu ini kenapa supaya anak ibu ini bisa memahami apa sih jantung itu bagaimana bentuknya itu ya, tahu ya. Jadi anak ibu selain sumber yang ibu kasih boleh membuka sumber yang lain karena anak ibu rasa ibu IT-nya sudah luar biasa ya, pengetahuannya sip. Sudah bisa kita mulai kerja kelompoknya? Sudah. Oke.
diskusi boleh. Ketika ada Bu, kami kurang paham bagian pertanyaan ini, boleh tanyakan ke Ibu. Ya? Oke, siap. Kita mulai diskusinya? Bisa. Oke, siap. Kita mulai diskusinya dalam waktu 25 menit.
Kalau tadi boleh buka yang lain. Ada kuota. Tapi ada masalah. Siti, ada masalah. Bantu kawannya tadi. Bagi-bagi tugas, nah ya, jangan lupa di kelompoknya bagi-bagi tugas untuk presentasi nanti. Siapa yang jadi moderator, siapa yang jadi materi, siapa yang menyampaikan materi. Ketemu ya. Semua link edukasi sudah bisa dibuka, Dana? Apa terkunci? Sudah. Jangan lupa di sisi tes kelompok nanti dapat nilai dari ibu. Nih. Yang awalnya belum paham bisa lihat ya. Dibantu.
anggota kelompok harus berpartisipasi.
sudah mau berakhir diskusi. Menit-menit terakhir. Oke, waktunya sudah habis. Ibu. Sudah siap kita lagi? Oke, Ibu tunggu. Ibu tunggu 1 detik. Sudah. Belum. Singkat bantu kawan. Sudah. Oke ya? Sudah? Cukup? Sudah? Sudah. Ikutan dulu, nanti Ibu bacakan, Ibu bacakan aturan diskusi, aturan presentasinya bagaimana. Oke, sudah semua? Sudah? Fokus ke Ibu. Fokus semuanya ke Ibu. Oke, tinggalkan kerjaannya. Sip. Jadi anak ibu kita akan melakukan presentasi tiap giliran kelompok ini. Jadi anak ibu harus semuanya berbicara. Kenapa? Karena berarti semuanya berpartisipasi, tidak mengandalkan satu orang. Dalam diskusi ini harus ada yang menjadi moderator, ada yang jadi pematerinya siapa. Nanti boleh ada tanya jawab. Misalnya ada kelompok lain yang mau menanggapi. Jadi masukkan untuk kelompoknya sendiri. Paham? Paham aturan kelompoknya? Oke, sekarang ibu mau tanya kelompok siapa dulu yang mau maju? Kelompok 1, sip, maju. Nih ibu suka nih, percaya diri. Ini nak ibu menunjukkan percaya diri tanpa ibu harus tunjuk-tunjuk. PD. Oke ya. Kita sama-sama amati teman kita. Yang lain tidak boleh tidak memperhatikan. Kita hargai kawan yang maju, ya. Di atas Ibu. Boleh di sini, boleh di atas boleh. Tapi di sini berbeda. Situ dikit tengah. Nanti kalau udah nampak, tengah. Setelah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kaila Ramadhani sebagai moderator. Dan di kamera Haki, saya Kairul Listi. Saya Numansa. Nah, di sini kami akan menyebutkan bagian-bagian dari jantung. Silakan Yari. Yang pertama ada aorta yang terletak di bagian atas berwarna merah ini. Nampak kan? Terus di bawah aorta yang berwarna biru ini namanya batang pulmonari, berbentuk seperti pipa. Ya Allah, tidak bisa terlihat. Dan yang warna pink ini namanya atrium kiri. Lalu di bawah atrium kiri ini ada ventricle kiri yang juga berada di bawah. Kemudian di sebelah kanan ini namanya ventricle kanan, warna pink muda di atas ini itu namanya atrium kanan, dan di sebelah atrium kanan itu adalah katup semilunar pulmonalis, dan paling atas ini adalah vena cava superior. Kasus seorang perempuan usia 38 tahun dengan keluhan utama penurunan kesadaran setelah menjalani operasi sektiokesarya atas indikasi preeklamsia berat. Penurunan kesadaran mulai tampak kurang lebih 3 jam sebelum dibawa ke rumah sakit. Keluarga pasien mengaku pasien terlihat lemas, tampak mengantuk dan sulit diajak berkomunikasi. Pada anamnesis dan pemeriksaan fisik pada kasus ini ditemukan penurunan kesadaran, peningkatan frekuensi jantung dan takikardi, pengisian nadi yang lemah, ujung-ujung ekstremitas dingin dan pengisian kapiler yang lambat yang sesuai dengan gejala dari shock hipovolemik.
pasien terlihat lemas, tampak mengantuk dan sulit diajak berkomunikasi. Hubungkan jawabanmu dengan sistem sirkulasi. Menurut hasil diskusi kami, dari kasus tersebut dapat diketahui bahwa komponen yang mengalami gangguan adalah masalah pada pompa jantung serta masalah pada pembuluh darah. Shock hipovolemik adalah kondisi gawat darurat yang memerlukan penanganan segera. Jika saya menemukan seseorang yang sedang mengalami shock hipovolemik, upaya pertama yang akan saya lakukan adalah segera menghubungi ambulans atau meminta bantuan kepada orang sekitar. Nah, hubungannya dengan sistem sirkulasi adalah ketidakmampuan jantung dalam memompa darah. Sifat dari dinding sel memiliki arteri tebal dan elastis, memiliki pena tipis dan kurang elastis, dan memiliki kapiler yang sangat tipis. Arah aliran memiliki arteri meninggalkan jantung, memiliki pena menuju ke jantung, dan kapiler berawal dari arteriola berakhir di penula. Sifat tekanan memiliki arteri kuat, memiliki pena yang lemah, dan kapiler peralihan. Sifat letak memiliki arteri di dalam tubuh, memiliki pena dekat permukaan tubuh, dan kapiler yang berada di antara arteri dan pena. Klep memiliki hanya satu pada pangkal nadi, memiliki pena yang banyak di sepanjang pembuluh darah, dan kapiler tidak memiliki. Fungsi memiliki arteri membawa darah kaya oksigen meninggalkan jantung, memiliki pena membawa darah kaya CU2 kembali ke jantung, dan kapiler tempat pertukaran zat. Baiklah, di sini saya akan menentukan isi yang tepat dengan pernyataan yang ada di bawah ini. Sekat yang memisahkan antar ruang jantung itu disebut septum. Arteri besar yang dekat dengan jantung itu adalah aorta. Katup jantung yang berada di antara atrium kanan dan ventrikel kanan adalah katup trigustit. Tekanan darah pada saat bilik jantung mengembang sehingga darah mengalir ke dalam bilik jantung disebut diastol. Katup jantung yang berada di antara atrium kiri dan ventrikel kiri adalah katup trigustit. Katup jantung yang berada di antara atrium dan ventrikel adalah katup digustit. Tekanan darah pada saat jantung mengucuk sehingga darah terdorong keluar jantung itu adalah sistol. Jantung, pembuluh darah, dan darah adalah komponen penyusun sistem sirkulasi pada manusia. Analisa hubungan antara ketiganya sehubungan dengan fungsi masing-masing pada sistem sirkulasi. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah berfungsi membawa darah dari jantung ke organ tubuh dan kembali ke jantung. Ada dua jenis pembuluh darah yaitu arteri dan vena. Darah berfungsi untuk mengedarkan oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Ketiganya saling berhubungan erat dalam sistem sirkulasi. Dimulai dari pembuluh darah yang membawa darah kaya akan oksigen dari jantung ke seluruh organ hingga akhirnya kembali lagi ke jantung dengan bantuan jantung yang memompa darah tersebut. Nah baik, itu dia hasil diskusi dari kelompok kami. Sekarang kami persilakan untuk setiap kelompok untuk memberikan pertanyaan ataupun tanggapan untuk kelompok kami. Dipersilakan. Kami silakan Titi. Apa perbedaan fungsi dari jantung dan fungsi dari pembuluh darah? Fungsi jantung dan fungsi pembuluh darah itu perbedaannya.
Baik, kami simpan dulu pertanyaannya. Ada apa lagi? Ada lagi apa lain? Memberi tanggapan. Nah, silakan. Tanggapan dari kelompok kami, menurut kelompok kami sekalian sangat bagus. Dimulai dari penjelasan yang sangat mudah didengar dan mudah untuk dipahami. Teks yang tersusun dan juga semua anggota verifikasi yang aktif. Bisakah jelaskan kembali mengenai? Baiklah, saya Revan. Berikutnya saya di sini karena saya hanya ingin memberi tanggapan mengenai verifikasi yang ingin sampaikan. Baik, terima kasih tanggapan dari kelompok 2. Oh, 3. Teman saya lain akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Perbedaan antara jantung dan pembuluh darah, fungsinya jantung adalah memompa ke seluruh tubuh, sedangkan pembuluh darah membawa darah dari jantung ke seluruh organ. Baik, apakah sudah jelas? Sudah. Tutup. Oh ya, baik, simpan aja. Dari materi yang kami sampaikan itu tentang jantung, di mana jantung memiliki dua jenis pembuluh darah, yaitu arteri dan vena. Arteri mengandung darah yang mengandung lebih banyak oksigen, sedangkan vena mengandung darah yang lebih banyak karbon dioksida. Itu dia kesimpulan dari kelompok kami. Terima kasih untuk setiap kelompok atas partisipasinya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus ya kelompok 1. Penyampaian tadi cukup bagus. Setiap jawaban dari KPG terjawab dengan bagus. Tapi nanti ibu bisa untuk memasak membacanya agak lebih pede. Jadi kawan agak dengar ya. Jadi ada feedbacknya, ada antara interaksi kamu dan teman ya. Oke, itu masukan dari ibu. Kelompok selanjutnya siapa lagi? Kelompok? Iya, oke, kelompok 3. Kelompok yang lain didengar ya, tidak paham. Oke, mana yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang struktur jantung. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Rekan sebagai moderator, di samping saya Siti Dianda sebagai penyimpul, Nabila sebagai pemecahan kasus, dan Hidayah sebagai pemateri. Kasusnya yaitu seorang perempuan usia 38 tahun dengan keluhan utama penurunan kesadaran setelah menjalani operasi Sergio Faisal atas indikasi preeklamsia berat. Penurunan kesadaran mulai tampak kurang lebih 3 jam sebelum dibawa ke rumah sakit. Keluarga pasien mengaku pasien terlihat lemas, tampak mengantuk dan sulit diajak berkomunikasi. Kondisi pada amnesia dan pemeriksaan fisik pada kasus ini ditemukan penurunan kesadaran, peningkatan frekuensi jantung dan takikardi, pengisian nadi yang lemah, ujung-ujung ekstremitas dingin dan pengisian kapiler yang lambat yang sesuai dengan gejala shock hipovolemik. Kondisi gawat
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur jantung yang merupakan bagian dari pompa darah beserta pembuluhnya. Pada gambar ini yaitu nomor 11, yaitu pembuluh balik besar atas. Pembuluh balik besar atas ini menerima pembuluh darah yang menerima darah dari kepala hingga ke kedua tangan, kemudian terletak di dekat permukaan kulit. Pada nomor 12 yaitu sama-sama pembuluh, akan tetapi yaitu pembuluh balik besar bawah. Pembuluh balik besar bawah ini merupakan pembuluh darah yang menerima darah dari samping pembuluh aorta perut. Pada nomor 2 yaitu serambi kanan. Serambi kanan ini berada di sebelah kanan jantung. Kemudian dia berfungsi sebagai penerima darah kotor. Pada nomor 8 yaitu serambi kiri. Serambi kiri ini yaitu penerima darah bersih dari paru-paru. Pada nomor 13 yaitu bilik kanan. Bilik kanan ini berfungsi sebagai pemompa darah kotor ke paru-paru. Berada di bawah serambi kanan. Pada nomor 14 yaitu bilik kiri. Bilik kiri ini berfungsi sebagai pemompa darah bersih ke seluruh tubuh yang berada di bawah serambi kiri pada nomor 8. Nomor 15 yaitu pembuluh nadi menuju paru-paru. Pembuluh nadi menuju paru-paru ini memiliki nama lain yaitu pulmonalis. Yaitu pulmonalis ini merupakan pembuluh darah yang menerima darah dan oksigen dari paru-paru, mengalirkan darah yaitu ke serambi kiri. Pada nomor 9 yaitu aorta. Aorta ini adalah pembuluh darah yang lebih besar dibandingkan pembuluh lainnya. Kemudian dia menghantar darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Baiklah, sifat dinding. Arteri nadi yaitu tipis dan kurang elastis, vena memiliki tebal dan elastis, dan kapiler tipis dan formamen. Arah aliran yaitu menuju jantung, vena meninggalkan jantung, dan kapiler berawal dari arteriol. Tekanan memiliki arteri atau nadi kuat jika terpotong dan darah memancar. Vena lemah jika terpotong akan menetes, dan kapiler peralihan antara sistem bertekanan tinggi dan sistem bertekanan lemah. Satu, sekat yang memisahkan antar ruang jantung. Satu, sekat yang memisahkan antar ruang jantung, sekat corak. Dua, arteri besar yang dekat jantung, aorta. Tiga, gatus tikus pidalis. Gatus jantung yang berada di antar atrium kanan dan vertikal kanan. 4. Tekanan diastolik. Tekanan darah pada saat bilik jantung mengambang sehingga darah mengalir ke dalam bilik jantung. 5. Katup jantung yang berada di antara atrium kiri dan ventrikel kiri. 6. Katup jantung yang berada di antara atrium dan ventrikel. 7. Sistola. Tekanan darah pada saat bilik jantung mengucup sehingga darah terdorong keluar jantung. Jantung pembuluh darah dan adalah komponen penyusun sistem sirkulasi pada manusia. Analisa hubungan antara ketiganya sehubungan dari fungsi masing-masing pada sistem sirkulasi. Baiklah, adakah yang ingin ditanya atau memberi tanggapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ansa dari kelompok 1.
Saya ingin memberi tanggapan terlebih dahulu bahwa saat menjelaskan gambar yang ditunjukkan kurang terlihat. Jadi, coba tunjukkan kembali di mana letak organ yang memompa darah kotor dan apa namanya? Ulangi tak pertanyaannya? Ulangi masalah. Coba tunjukkan kembali di mana letak organ yang memompa darah kotor dan apa namanya? Di sini. Namanya bilik kanan. Itu tempat memompa darah kotor. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tangkapin ya. Dari kelompok 3. Ya. Kelompok 3 tadi sudah bagus. Setiap anggota ikut berbicara, paham, mengerti bagian di mana letak jantung, di mana letak pembuluh darah, itu sangat bagus ya. Ibu salut itunya pembacaan masalahnya. Sedikit menambahkan mungkin pada itu penjelasan tentang bagian relevan mungkin lebih jelas pengucapan nama lakinya. Nah itu jadi yang satu trikupidalis bukan kalis ya, trikupidalis ya gitu. Jadi pengucapan katanya diperbaiki. Sama ada satu kurangnya berarti kelompok ini kesimpulan. Lupa apa tadi yakin? Lupa tapi sudah siap belum? Sudah lupa ya oke. Itu kekurangannya. Selanjutnya kelompok berapa itu? 2. Oke maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan LKPD tentang pembuluh darah dan jantung. Baiklah, saya Muhammad Fikri Adlianat dari kelompok 2 sebagai moderator. Saya Rizky Arida Sabrina. Saya Sarah Syakira. Saya Julia Ananda. Yang akan dibacakan oleh Isya. Kasus seorang perempuan usia 38 tahun dengan keluhan utama penurunan kesadaran setelah menjalani operasi. Pertanyaannya, apa dampak yang akan terjadi pada organ tubuh dari terjadinya shock hipovolemik tersebut? Dampak yang akan terjadi pada organ tubuh ialah akan menjadi lemah dan tidak bertenaga. Kedua, apa penyebab terjadinya shock hipovolemik ini dan kasus shock hipovolemik ini bisa dapat terjadi pada ibu hamil saja atau tidak? Penyebabnya kemungkinan ibu hamil tersebut mengalami stres yang menyebabkan terjadinya shock hipovolemik. Sedangkan untuk terjadi kepada orang selain ibu hamil itu apa yang harus dilakukan jika menemukan orang shock hipovolemik? Kita harus menelepon ambulan untuk meminta bantuan pertolongan agar menyelamatkan nyawa ibu hamil tersebut. Keempat, apa hubungan shock hipovolemik pada pembelajaran kali ini? Hubungannya karena materi pembelajaran kita hari ini tentang struktur jantung dan pembuluh darah. Jadi tentang pengertian shock hipovolemik. Shock hipovolemik adalah keadaan di mana kondisi gawat darurat yang disebabkan oleh hilangnya darah dan cairan tubuh dalam jumlah yang besar. Baiklah, pada LKPD kalian masing-masing ini terdapat anatomi jantung. Bisa kalian lihat di yang nomor pertama ada aorta, dan yang kedua itu ada batang pulmonari, yang ketiga atrium kiri, yang keempat vertikal kiri,
Yang kelima ada vertikal kanan. Yang keenam ada atrium kanan. Dan yang ketujuh ada katup semilunar pulmonaris. Dan yang terakhir ada vena cava superior. Baik. Sifat dinding arteri tebal elastis. Sifat dinding vena khusus tolerantis. Sifat dinding kapiler sangat tipis. Arah aliran arteri meninggalkan jantung. Arah aliran vena menuju ke jantung. Arah aliran kapiler berawal dari arteri viola. Tekanan arteri kuat. Tekanan vena lemah. Tekanan kapiler peralihan. Sekat yang memisahkan antar ruang jantung, septum cordi. Dua, arteri besar yang dekat jantung, aorta. Katup jantung yang berada di antara atrium kanan dan vertikal kanan adalah katup tricuspidalis. Tekanan darah pada saat bilik jantung mengembang sehingga darah mengalir ke dalam bilik jantung, yaitu tekanan diastolik. Katup jantung yang berada di antara atrium kiri dan ventrikel kiri adalah katup tricuspid. Katup jantung yang berada di antara atrium dan ventrikel katup tricuspid. Jantung, pembuluh darah dan darah adalah komponen penyusun sistem sirkulasi pada manusia. Analisa hubungan antara ketiganya sehubungan dengan fungsi masing-masing pada sistem sirkulasi. Jantung sebagai alat pemompa darah yang berisi zat dan nutrisi dari zat ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Darah manusia mengandung berbagai jenis sel darah merah mengandung O2 atau oksigen, sel darah putih yang berfungsi melalui penyakit, dan terakhir trombosit membantu pembentukan darah. Baiklah, dari LKPD ini dapat disimpulkan struktur jantung dan pembuluh darah membentuk peredaran darah yang penting dalam tubuh manusia. Jantung yang berfungsi sebagai alat pemompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri dapat mengembalikan melalui pembuluh darah vena. Sekian dari presentasi kami. Adakah yang ditanyakan? Tanggapan, kritik, pesan, saran? Semuanya. Ada yang mau tanya, Ibu? Karin, ada Karin? Ada kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kayla dari kelompok 1. Di sini saya ingin memberi tanggapan dari kelompok kalian. Cara mempresentasikannya sudah bagus, cuman hanya kurang saat menjawab di kasus. Ya. Pas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sepertinya Anak Ibu ini aman ya, pintar-pintar. Oke. Udah 3 kelompok yang maju, cukup memuaskan. Kelompok terakhir mungkin Ibu lihat lebih bagus. Setiap ada kelompok ada perbaikan. Mungkin lebih ditambahkan situ ketika kalian presentasi ketika orang mau lihat kita, mungkin teksnya boleh diturunkan sedikit biar ada ya kalau kayak gini bagaimana mau teman mau lihat muka kita kan. Oke, jadi lain kali diperbaiki dikit saja, selebihnya anak itu sudah sangat bagus. Oke, jadi Ibu akan memberikan kejelasan tentang materi kita hari ini. Oke, ini. Jadi intinya materi kita hari ini adalah jantung dan pembuluh darah. Sekarang Ibu akan memberi penekanan pada setiap kelompok. Tadi sudah bagus penjelasannya, sudah paham bagian mana yang namanya aorta, mana yang namanya arteri gitu ya. Sekarang Ibu jelaskan. Di sini ada bagian-bagian jantung, bagian darah. Jantung ini terletak di antara paru-paru, gitu ya. Jadi yang
Jadi ini namanya ventrikal kanan, atrium kanan. Antara ventrikal kanan dengan atrium kanan disekat oleh namanya katup tricupidalis. Katup ini apa fungsinya nanti Ibu jelaskan. Jadi yang sebelah kiri ini namanya ventrikal kiri dan atrium kiri dibatasi oleh ini namanya sekat. Ini namanya sekat katup bicuspidalis. Oke, yang ini katup tricupidalis, ini katup bicuspidalis. Oke. Jadi di antara ventrikal kanan dengan ventrikal kiri disekat, ini ada ruang ini namanya septa. Jadi dibatasi oleh septa. Bagian jantung kita yang seperti dua itu disekat oleh namanya septa. Yang warna biru ini namanya vena cava superior. Vena cava superior. Kalau yang besar ini namanya aorta, gitu ya. Sekarang Ibu jelaskan fungsinya. Jadi ventrikal kanan sama atrium kanan ini tempat darah masuk. Darah masuk dari luar tubuh, dari dalam tubuh ke dalam jantung, gitu ya intinya. Jadi ketika darah di atrium kanan berlebihan, misalnya darah di atrium kanan ini kebanyakan, maka katup tricupidalis ini akan membuka. Jadi darah masuk ke ventrikal kanan. Tapi ketika darah pada ventrikal kanan ini banyak, katup tricupidalis ini akan menutup supaya darah tidak kembali lagi ke atrium kanan. Gitu ya konsepnya. Jadi darah kotor ini masuk dari vena cava superior, masuk ke atrium kanan, terbuka oleh katup tricupidalis, masuk ke ventrikal kanan. Oke, selanjutnya darah kotor ini akan keluar melalui arteri pulmonalis. Masuk ke mana? Kira-kira darah kotor ini setelah dari jantung masuk ke paru-paru untuk diolah. Jadi yang CO2 dilepas, yang O2 diikat kembali. Masuklah dianya ke atrium kiri ini dari vena pulmonalis. Jadi nih, vena pulmonalis yang dua cabang ini masuklah darah bersih, makanya warnanya merah. Dari hasil penyaringan paru-paru tadi ya. Masuklah darah bersih tadi O2 ini pada atrium kiri. Katup bicuspidalis ini terbuka lagi masuk dia ke ventrikal kiri. Sudah ventrikal kiri, katup bicuspidalis ini tidak akan terbuka karena dia nanti akan kembali lagi kan. Jadi darah ini sudah darah bersih berada di ventrikal kiri ini akan diopor ke aorta. Jadi darah pada ventrikal kiri akan diopor ke aorta untuk disebarkan ke seluruh tubuh yang membutuhkan. Inilah fungsi dari pembuluh darah dengan jantung. Oke, paham sampai itu? Paham. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu sudah meng-share link? Sudah. Oke, itu kerjakan di rumah evaluasi kuis Ibu ya. Itu bagaimana gambaran Ibu sudah menguasai materi hari ini. Bisa dimengerti? Bisa. Untuk kelompok hari ini yang terbaik menurut Ibu ya. Yang baik namanya cukup baik, tapi yang terbaik menurut Ibu adalah kelompok semuanya punya istimewa. Macam kelompok C yang terakhir tadi, Ibu suka pada penjelasan kasus karena dia secara rinci bagaimana nanti mengangkat orang ketika sakit. Kalau pada kelompok hari Ibu sukanya pada dia sudah tahu bagaimana jantung itu di mana letak posisinya. Jadi semua kelompok menurut Ibu sudah bagus gitu ya. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Ambil hikmahnya pembelajaran hari ini, berarti kita harus menjaga kesehatan jantung kita agar sistem sirkulasi kita berjalan dengan baik. Pembelajaran hari ini kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan membacakan doa. Oke. Pembelajaran kali ini, anak ibu boleh mengerjakan kuisnya di sini. Soalnya ibu bakal menilai, nanti ibu share nilainya ke kalian. Oke. Karena gurunya belum datang juga ya.